Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan mapel tentang ekonomi yang dibimbing oleh Ibu Mutiara Aminah dan disusun oleh Gestia Zahra dari kelas 12.1. Nah, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua apa saja sih perbandingan dari segi infrastruktur pendidikan dari 5 negara lain dengan negara Indonesia. Baiklah, kita simak saja video berikut. Pertama, di sini ada negara Finlandia. Negara ini menjadi kiblat negara-negara lain dalam hal pendidikan. Finlandia sudah diakui sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia loh. Bahkan selain itu, ia dinobatkan sebagai negara dengan masyarakat paling bahagia. Tentu penilaian tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM mereka yang memiliki pendidikan berkualitas. Berikut ini gambaran sistem pendidikan di Finlandia. Pertama, anak-anak Finlandia hanya wajib sekolah 9 tahun. Pendidikan PAUD dan TK juga diselenggarakan namun hanya menjadi pilihan, bukan keharusan mereka. Metode yang diterapkan adalah belajar melalui permainan. Biayanya pun disubsidi oleh pemerintahnya. Kedua, setiap guru harus bergelar master dan digaji sangat besar. Kiprah tenaga pengajar sangat didukung dan dihormati sehingga mereka bebas merevisi kurikulum dan terus berinovasi sesuai kondisi peserta didiknya. Ketiga, siswa dibebaskan memilih pelajaran yang mereka suka berdasarkan bakat dan minat. Di sekolah tidak ada standar ujian nasional dan sistem ranking loh. Pencapaian siswa dinilai berdasarkan potensi mereka dan evaluasi progres belajar masing-masing. Terakhir, waktu belajar hanya 5 jam, dengan beban pekerjaan rumah atau PR yang sangat sedikit. Siswa lebih ditekankan untuk mengembangkan soft skill dan dididik agar bisa survive dengan karakter yang baik. Negara selanjutnya yaitu Inggris. Kita belajar dari sistem pendidikan di Inggris. Berikut ini adalah sistem pendidikan di sana. Pertama, kebiasaan yang dibangun pada peserta didik di Inggris, yakni aktif bertanya, berpikir kritis, dan menjadikan diskusi sebagai cara belajar yang menyenangkan. Kedua, waktu belajar yang diterapkan lebih singkat daripada negara lain, didukung dengan program intensif, sarana teknologi, dan pelatihan yang meningkatkan skill siswa. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam pendidikan di sana, atau juga sering disebut dengan K-Stage. K-Stage pertama 5-7 tahun, K-Stage kedua 7-11 tahun, K-Stage ketiga 11-14 tahun, K-Stage keempat 14-16 tahun. Jadi, masa wajib belajar siswa hanya sampai di usia 16 tahun teman-teman, yang meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, negara selanjutnya yaitu Cina. Negara ini masuk dalam deretan negara terbaik dalam bidang pendidikan. Reformasi yang dilakukan pemerintah Cina terlaksana dengan penerapan yang optimal. Jadi, tidak heran jika saat ini banyak yang menjadikannya referensi untuk mengembangkan pendidikan. Baiklah teman-teman, apa saja dan bagaimana sistem di sana? Yang pertama, metode modernisasi adalah kekuatan dari pendidikan di Cina. Pemerintahnya membuat kurikulum yang berbasis internasional, namun mereka tetap sangat memperhatikan lokalitas. Kedua, dari segi durasi menempuh pendidikan, Cina menerapkan hampir sama dengan Indonesia, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan terdapat 4 sektor penting yang mereka jalankan, yakni Basic Education, Technical and Vocational Education, Higher Education, dan Adult Education. Yang ketiga, pemerataan akses pendidikan ke pelosok-pelosok negeri dilakukan secara serius, bukan hanya berupa kebijakan yang tertera hitam di atas putih. Nah, terakhir nih, pemerintah Cina berkonsentrasi penuh pada 4 hal yang mereka anggap penting dalam pendidikan, yakni produktivitas SDM, kesetaraan akses edukasi, efisiensi penerapan, dan peremajaan pembangunan bangsa dan status global. Di sini ada negara Jepang. Selanjutnya, kita belajar dari sistem pendidikan di Jepang, bagaimana negara ini melahirkan anak bangsa yang unggul.
Baiklah, yang pertama, wajib belajar yang diterapkan pemerintah Jepang adalah mulai dari usia 6-15 tahun. Terdapat 3 jenis pendidikan yang mereka lakukan, yakni pendidikan formal, moral, dan bermasyarakat. Tidak hanya guru yang berperan, orang tua beserta masyarakat di sekitar juga ikut andil penuh dalam pendidikan putra-putri bangsa. Kedua, PAUD dan TK juga ada, tetapi sifatnya opsional. Metode yang diterapkan lebih dominan pada pembiasaan perilaku sehari-hari. Para balita tidak banyak diajarkan materi kognitif, tetapi fokus pada penguatan karakter. Jadi teman-teman, yang mereka lakukan di sekolah adalah belajar menyikat gigi yang benar, toilet training, makan dengan teratur, menjaga kebersihan diri, dan sebagainya. Nah, terakhir nih, pada tingkat dasar, siswa masih terus dibekali dengan tata cara dan etika hidup keseharian. Dasar life skill adalah pendidikan yang wajib pasca lulus dari TK. Jam masuk mereka juga hanya 5 hari, yakni Senin sampai Jumat. Tidak ada sistem ujian akhir, para guru lebih fokus mengevaluasi dan siswa secara otomatis naik kelas setelah mereka melalui proses belajar sesuai kurikulum. Lalu, di tingkat pendidikan menengah, siswa sangat diperhatikan untuk mendalami pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Mereka juga begitu ditanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki etos kerja. Oke, negara selanjutnya itu Australia. Australia sebagai salah satu 10 negara terbaik yang menjadi tujuan belajar. Negara kanguru ini tentu bisa kita adopsi salah satu sistemnya. Apa saja ya teman-teman sistem diberlakukan di sana? Nah, yang pertama nih, masa belajar anak berlangsung dari tingkat taman kanak-kanak hingga menengah atas. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun, masa tempuh setiap anak bisa berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuannya. Kedua, pada tingkat dasar dan menengah, terdapat 4 term atau kuartal dalam 1 tahun ajaran. Sementara itu, pada level perguruan tinggi, terdapat 2-3 semester. Tidak perlu menunggu 1 tahun untuk menunggu kesempatan berikutnya jika gagal masuk. Siswa hanya diberikan maksimal 7 mata pelajaran di setiap semester. Mereka diarahkan untuk memilih mapel yang sesuai dengan rencana studi tingkat berikutnya. Level kesulitannya pun bisa dipilih oleh siswa sendiri. Dan juga terdapat penilaian rutin yang disebut NAPLAN. Tes ini fokus pada penilaian literasi dan numerasi. Pelaksanaannya dikhususkan untuk siswa kelas 3, 5, 7, dan 9 setiap tahun di bulan Mei minggu kedua. Nah, yang terakhir nih teman-teman, negara Indonesia yaitu negara kita sendiri. Di sini, perbedaan pendidikan di berbagai negara dapat disebabkan oleh perbedaan kebijakan yang diterapkan untuk mengatur sistem pendidikan. Berikut ini adalah beberapa perbedaan pendidikan di Indonesia dengan negara lain. Pertama, jumlah mata pelajaran di Jepang, jumlah mata pelajaran diajarkan sekolah lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada mata pelajaran yang diminatinya. Kedua, praktik pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan masih mengandalkan teori-teori saja. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali siswa dengan soft skill dan hard skill. Kualitas pendidikan menurut survei Political and Economic Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Dan selanjutnya, biaya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan terjangkau sehingga peserta didik tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk membayar fasilitas pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan di Indonesia juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Begitulah perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan 5 negara lain yang dianggap lebih baik dan diakui secara global. Menurut teman-teman nih, apa saja aturan pendidikan yang bisa diadopsi Indonesia dari 5 negara tersebut? Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.